sahabat rumah belajar, masih semangat belajar kan? Jumpa lagi dengan saya, Niwayan Megawati, guru kimia di SMA Negeri 8 Denpasar. Dalam video kali ini, kita akan belajar menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis untuk siswa kelas 12 SMA. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar reaksi redoks dan sel elektrokimia, yaitu sel galvanik. Hari ini kita akan membahas sel elektrolisis. Ada yang tahu apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Apakah ada yang tahu susunan sel elektrolisis? Sahabat rumah belajar, mari kita perhatikan susunan sel berikut ini. Lalu, bagaimana terjadinya reaksi pada sel elektrolisis? Konsep terjadinya reaksi sel elektrolisis. Sahabat rumah belajar, bagaimana cara menuliskan reaksi sel elektrolisis? Menuliskan reaksi elektrolisis ada dua, yaitu sel elektrolisis lelehan dan larutan. Bagaimana cara menuliskan reaksi elektrolisis? Berikut adalah cara menuliskan reaksi elektrolisis larutan secara mudah, ditampilkan dalam tabel. Sahabat rumah belajar, mari kita latihan menuliskan reaksi elektrolisis. Kita mulai dari contoh elektrolisis lelehan NaCl. Yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi NaCl. Lalu kita tuliskan reaksi pada katoda. Kemudian reaksi pada anoda. Samakan spesi dan elektron yang terlibat. Spesi yang sama bisa kita coret yang ada di sebelah kiri dan kanan ruas. Terakhir, kita tuliskan hasil reaksi elektrolisisnya. Bagaimana kalau yang kita elektrolisis adalah larutan NaCl? Masih sama seperti pada lelehan NaCl, dimulai dari reaksi ionisasi NaCl. Kemudian pada katoda, karena ion Na+ berasal dari golongan 1A, tidak direduksi, yang direduksi adalah air. Pada anoda, Cl dioksidasi. Lalu kita samakan spesi yang terlibat. Kemudian coret spesi yang sama di ruas kiri dan kanan. Lalu hasilnya adalah contoh berikutnya adalah menuliskan elektrolisis larutan Na2SO4. Masih sama seperti pada lelehan NaCl dan larutan NaCl. Contoh terakhir Ibu berikan adalah reaksi elektrolisis larutan CuSO4.
Sahabat rumah belajar, untuk dapat menghitung besaran sel elektrolisis, perlu memahami hukum Faraday. Bagaimana bunyi hukum Faraday? Hukum Faraday, massa zat yang dihasilkan dalam suatu sistem sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir dalam sel. Besarnya muatan listrik yang terjadi dalam sel merupakan hasil kali antara kuat arus yang dialirkan dengan lamanya waktu elektrolisisnya. Hukum Faraday ada dua, yaitu hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Sahabat rumah belajar, mari kita belajar menerapkan stöchiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Contoh soal, ke dalam 500 ml larutan AgNO3 0,1 M dialirkan arus listrik 10 ampere selama 96,5 detik. Tentukan massa perak yang mengendap di katoda dan pH larutan setelah proses elektrolisis. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti itu? Mari kita perhatikan. Sahabat rumah belajar, itulah tadi pembelajaran tentang menerapkan stöchiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam video yang lain.